negatif. Karena jadi pada saat nih, ini sesuai banget sama fenomena yang aku bilang. Jadi kalau orang nih, misal aku contoh nih pembeli pengen beli, produk misalkan, aku yang pertama aku lihat adalah kualitas, karena kualitas berpengaruh positif kan. Terus, mungkin influencer itu adalah karena si kualitasnya. Jadi aku lihat, influencer misalnya influencer apa ya yang suka bikin konten, misal Leonardo Edwin lah ya, itu kan kontennya agak bagus tuh kameranya ya kan. Dia kan maksudnya traveling-traveling gitu kan. Nah, itu kan berarti yang harus aku lihat adalah kualitasnya kan pertama. Nah, pas kita lihat iklan, iklan kan pasti dia akan ngejelasin detail nih minus positif dari suatu produk, bener gak? Tapi misal ada faktor lain nih, misal ini kan dari hasil uji koefisien determinasi kamu, itu kan cuma 50% kan, bener gak? Berarti ada faktor lain yang lebih berpengaruh nih di penelitian kamu sebesar 50%. Nah, itu misal anggap aja lah faktor itu harga ya. Nah, si harga itu kita lihat nih dari spesifikasi yang ada, apakah kira-kira dengan misal contoh anggap aja lah iPhone itu harganya misal 20 juta gitu kan. Dari 20 juta itu dapat spesifikasi kayak iPhone gitu misal, tapi ternyata iPhone itu kan plus minusnya dari iklan misal kita tahu, oh ternyata iPhone 16 itu baterainya cuma segini lah gitu. Sedangkan kalau misalnya saya dengan uang 20 juta, misal beli kamera lah ibaratnya ya, kamera merek apalah, atau misalnya Samsung atau apalah gitu kan, dengan kualitas yang sama, itu ternyata bisa dapat lebih murah. Kamu paham nggak? Kamu bisa nganalisanya nggak kira-kira? Kalau sidang. Hmm. Nah, iya kan kalau misalnya berdasarkan data kan, ini kan kamu ngejelasin based on data kan. Dari data itu, nih dari data kan, mana coba lihat. Dari data kan si X1 itu kan dia semuanya setuju nih ternyata. Tapi ternyata dari data ini penelitian kamu tidak didukung sama si data. Ngerti gak maksudnya? Jadi kamu memang berpengaruh negatif tapi tidak didukung sama datanya, hasilnya. Karena gini, namanya penelitian itu ya, kita nggak bisa maksain semua positif gitu kan. Nanti kamu bisa jelasin aja kalau memang nih penjelasan kamu menurut dosennya salah, terus dosennya ngejelasin bla 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 bla. Kamu bilang, oh oke Pak, terima kasih atas masukannya dan informasinya akan saya tambahkan di hasil penelitian saya gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya ini kan based on data kamu ternyata mereka arahnya negatif kan, bener gak? Nanti kamu ngejelasinnya jangan menurut saya, kamu ngejelasinnya based on data ternyata meskipun apa namanya bukan seharusnya sih berdasarkan penelitian terdahulu banyak yang positif, ternyata berdasarkan data penelitian saya tuh arahnya ke negatif karena kenapa bisa gitu. Kenapa bisa negatif? Nah, itu kamu jelasin yang aku bilang tadi. Karena semakin orang melihat iklan, iklannya semakin muncul, itu orang itu akan jadi apa ya namanya, jadi akan tahu tuh detail-detail produk yang ada di kamu punya gitu. Misal kayak produknya kan iPhone gitu kan, yang terbaru kan 16 gitu kan. Dari produk iPhone 16 itu kita jadi tahu, oh ternyata minusnya ini, positifnya ini. Jadi karena semakin banyak iklan yang muncul, berarti kan akan semakin banyak informasi tuh yang diterima responden, bener gak? Karena semakin banyak informasi yang diterima responden, itu akan membuat responden memikirkan kembali apakah dia akan beli atau enggak gitu. Ternyata di penelitian kamu semakin informasinya semakin banyak, responden itu nggak akan semakin beli karena ternyata dengan informasi yang ada responden tuh mungkin bisa mengcompare dengan produk yang lain gitu, dengan kompetitor. Karena kan ini kamu juga bisa jelasin nih based on penelitian kamu juga dari datanya, itu ada faktor lain yang menentukan si apa namanya keputusan pembelian. Misal contoh harga, terus abis itu mungkin kebutuhan konsumen, apa yang dibutuhkan kan. Terus abis itu mungkin juga bisa faktor lain kayak misalnya udah kebutuhan, kenyamanan,
ada beberapa orang kan yang sebenarnya mereka tuh belum tentu pengen pakai iPhone, tapi mereka tuh butuh gitu. Misal kameranya, kalau sekarang kan banyak banget kan konten kreator atau segala macem gitu kan. Biasanya kan identik iPhone itu yang dipakai tuh fungsinya kan kamera, gamenya gitu kan, kayak kelancarannya. Ternyata mungkin ada kompetitor lain yang ternyata menawarkan harga lebih murah dengan spek yang sama gitu. Ada yang mau kamu tanyain lagi nggak? Oke, terus abis itu nanti kenapa? OGF. Kalau UGF ini fungsinya dia adalah apakah secara bersama-sama independen kamu berpengaruh enggak ke dependen gitu. Jadi bedanya UGT sama UGF. Sebenarnya UGT itu sama kayak analisa regresi berganda, sebenarnya sama. Cuma bedanya kalau sebenarnya analisa regresi berganda kita cuma ngejelasin nih si betanya arahnya ke kiri apa ke kanan gitu. Jadi intinya si pengaruhnya signifikan ini tuh maksudnya ke kiri ke kanan itu gimana gitu kalau yang analisis regresi berganda ya. Terus kalau uji T dia baru ngejelasin tuh signifikansi itu kenapa dia bisa berpengaruh, bisa berpengaruh negatif kayak gitu. Terus kalau yang uji F itu dia secara independen tuh berpengaruh enggak bareng-bareng gitu, simultan. Nah, dalam penelitian kamu kan dia secara simultan berpengaruh kan, berpengaruh terhadap dependen gitu. Itu nggak ada positif negatif ya kalau uji F. Jadi dia cuman kayak berpengaruh atau enggak sih mereka bareng-bareng gitu. Si tiga variabel ini. Itu bedanya ya, jangan sampai ketuker. Karena kadang juga akan ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira dari tiga ini yang mana yang kontribusi paling berpengaruh itu jawabannya yang ini ya, influencer. Ya, karena dia adalah koefisiennya paling besar. Jadi, ini juga ngejelasin si analisis regresi berganda itu ya. Jadi kalau misalnya advertising itu kan, dia tuh semakin ini kan 514 kan, 0,514. Itu jadi dia semakin berpengaruhnya ke atas nih, misal iklannya itu 0,514, dia turunnya si Y itu, si purchase intention itu sebesar 0,514. Terus yang kedua juga produk quality. Itu dia semakin naik satu tingkat itu naiknya tuh sebesar 0,312 terus si Y-nya si purchase intention-nya itu juga naik 0,312 kalau yang influencer dia naiknya 662 jadi kamu jangan sampai ketuker juga jadi ini yang paling berpengaruh gitu influencer gitu jadi ketimbang si iklan kualitas produk influencer ini lebih berpengaruh ke orang-orang kenapa mereka mau beli atau enggak gitu. Jadi misalnya kamu ditanya kayak, "Oh gitu ya, jadi kalau misalnya dari semua yang kamu teliti itu yang paling berpengaruh yang mana nih, dari orang-orang mau beli iPhone-nya?" Terus kamu harus jawab, "Si influencer karena dia betanya paling besar koefisiennya," gitu. Oke, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Setiap independen, itu yang jadi uji T itu fungsinya buat uji hipotesis, ngelihat pengaruh setiap variabel. Kalau yang uji F itu bareng-bareng. Gitu. Terus abis itu kamu kalau ngejelasin ini juga kaitin nih sama data yang di sini. Si apa namanya koefisien determinasi kan dia cuma 50% kan. Berarti ada faktor lain nih sebesar 4 yang berpengaruh juga ke purchase intention tapi belum kamu teliti. Jadi itu juga bisa jadi saran penelitian. Jadi penelitian ke depan nih buat adik-adik kelas kamu, adik-adik tingkat, itu bisa neliti lagi nih terkait si faktor keputusan pembelian di produk iPhone dengan nambahin variabel lain kayak harga, terus kayak misalnya kebutuhan, jadi kebutuhan si konsumen kayak misalnya berdasarkan pekerjaan dia tuh misalnya butuh kamera yang jelas atau kalau misalnya dia gamers butuh yang speknya bagus biar lancar gitu kan. Nah, itu juga kayak gitu-gitu tuh bisa dijadiin ke saran penelitian terdahulu. Penelitian kenapa? Oke. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kayaknya udah semua sih yang aku jelasin tadi.